Dalam dunia MotoGP, mesin dan teknologi seringkali menjadi sorotan utama. Setiap pabrikan menghabiskan jutaan euro untuk menemukan sepersekian detik tambahan, entah lewat aerodinamika, sasis karbon, atau sistem elektronik canggih. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tak bisa diproduksi di pabrik manapun: bakat alami seorang pembalap. Musim 2025 menghadirkan banyak kisah menarik. Dari rivalitas panas antara Ducati dan Aprilia, dari naik turunnya performa KTM, hingga kekecewaan Honda dan Yamaha yang terus bergelut dengan konsistensi. Namun di balik semua cerita itu, ada 3 nama yang menonjol bukan karena motornya, melainkan karena kemampuan mereka menaklukkan keterbatasan mesin. 3 pembalap itu adalah Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan Marco Bezzecchi. Mereka membuktikan bahwa dalam dunia balap tertinggi ini, terkadang mesin tak mampu mengimbangi skill pengendaranya. Pedro Acosta seperti datang dari planet lain. Di usia yang masih sangat muda, ia berhasil membuat pabrikan KTM kembali diperhitungkan di papan atas MotoGP. Dengan 260 poin dan 4 podium di main race, Acosta kini duduk manis di posisi 5 klasmen sementara MotoGP 2025. Sebuah pencapaian luar biasa untuk motor yang jelas bukan yang paling kompetitif di grid. Untuk memahami betapa spesialnya Pedro Acosta, kita cukup melihat perbandingan dengan pembalap lain yang juga menunggangi RC16. Brad Binder berada di posisi ke-12 klasmen, Enea Bastianini di posisi ke-14, dan Maverick Viñales di posisi 17 klasmen. Dari 4 pembalap KTM, hanya Acosta yang secara konsisten mampu bersaing di barisan depan, bahkan melawan motor-motor Ducati yang terkenal overpower. Perbedaan performa ini bukan sekedar angka, ini cerminan dari seberapa besar pengaruh skill individu terhadap hasil akhir. KTM memang mengalami peningkatan di beberapa aspek, terutama akselerasi dan grip ban belakang. Tetapi motor ini masih belum seimbang dalam hal stabilitas di tikungan cepat. Namun, Acosta mampu menari di atas batas itu. Ia seringkali menahan motor yang liar, menjaga kecepatan masuk tikungan tanpa kehilangan momentum. Di lintasan seperti Balaton Park atau Sepang, kita bisa melihat bagaimana Acosta memanfaatkan setiap kelebihan kecil dari RC16 untuk menutup kelemahannya di area lain. Brad Binder, dengan pengalaman bertahun-tahun, tak bisa melakukan hal yang sama. Bastianini dan Viñales tampak masih kesulitan beradaptasi dengan karakter mesin yang agresif itu. Tapi Pedro Acosta, ia seperti terlahir untuk mengendarai motor yang menuntut keberanian dan presisi ekstrim. Inilah ciri pembalap spesial, bukan hanya cepat saat motornya sempurna, tapi tetap cepat saat motornya tidak bersahabat. Jika ada satu pembalap yang musim ini pantas disebut melawan nasib, itu adalah Fabio Quartararo. Yamaha sedang berada di fase tersulit dalam 1 dekade terakhir. Power mesin masih tertinggal dari Ducati dan Aprilia. Traksi belakang sering bermasalah, dan top speed mereka menjadi bahan ejekan di pedok. Tapi di tengah semua keterbatasan itu, Quartararo tampil luar biasa. Dengan 182 poin dan 1 podium utama, Quartararo berhasil menembus posisi 9 klasmen sementara, jauh di atas rekan-rekannya yang juga menunggangi Yamaha. Jack Miller ada di posisi ke-18, Alex Rins di posisi 19, dan Miguel Oliveira di posisi 20 klasmen. Perbedaan ini terlalu besar untuk diabaikan. Quartararo bukan sekedar lebih cepat, ia seperti membawa motor dari dimensi berbeda dibandingkan pembalap Yamaha lainnya. Salah satu bukti paling kuat dari kemampuan individunya adalah 5 pole position yang ia raih sepanjang musim ini. Terbanyak kedua setelah Marc Marquez dengan 8 pole position. Fakta itu sudah cukup menggambarkan betapa luar biasanya kemampuan satu lap miliknya, terutama dengan motor yang seringkali sulit dikendarai di sektor akhir. Ketika pembalap lain mengeluh tentang lack of grip, Quartararo justru memaksimalkan setiap potensi kecil dari Yamaha M1. Ia mengubah gaya balapnya,
mengorbankan kecepatan masuk tikungan untuk menjaga stabilitas di bagian akhir. Dan yang paling mengagumkan, ia melakukannya tanpa kehilangan agresivitas khasnya. Yamaha memang sedang dalam masa transisi besar, dan banyak pihak di pedok menyebut performa Quartararo tahun ini sebagai keajaiban kecil. Ia seperti menunjukkan bahwa mental juara dunia tak hilang hanya karena motornya tertinggal zaman. Skill, keberanian, dan insting balapnya membuat Yamaha tetap relevan di musim 2025. Tak banyak yang menduga Marco Bezzecchi akan menjadi pembalap Aprilia paling bersinar musim ini. Setelah awal musim yang berat, Bezzecchi menemukan ritme dan kini menjelma menjadi penantang papan atas dengan 291 poin, 7 podium dan 1 kemenangan. Posisinya di peringkat 3 klasmen sementara adalah hasil kerja keras dan konsistensi luar biasa. Bandingkan dengan rekan-rekannya sesama pengguna RSGP. Raul Fernandez di posisi ke-10, Ai Ogura di posisi 16 klasmen, dan Jorge Martin bahkan terperosok ke posisi 21 klasmen sementara. Perbedaan ini menunjukkan satu hal, Bezzecchi bukan hanya cepat, tapi juga mampu memaksimalkan motor yang sulit dikendalikan. Motor Aprilia dikenal memiliki karakter agresif di bagian depan dan memerlukan gaya menikung yang sangat presisi. Banyak pembalap kesulitan beradaptasi dengan mesin ini karena setupnya yang unik. Tapi Bezzecchi justru bisa membuat motor itu menari di setiap tikungan. Gaya balapnya yang halus tapi cepat, cocok dengan karakter RSGP. Dan ia berhasil membawa Aprilia ke panggung podium saat banyak orang sudah menulis mereka keluar dari perebutan gelar. Yang menarik, kebangkitan Bezzecchi datang bukan karena upgrade besar dari tim, melainkan karena kematangan dirinya sendiri. Ia tak lagi terlalu agresif seperti musim-musim sebelumnya, tetapi kini lebih cerdas dalam memilih momen untuk menyerang. Dalam balapan seperti Austria dan Silverstone, ia menunjukkan kontrol penuh atas ritme balap, tanda bahwa ia sudah naik level menjadi pembalap papan atas sejati. Jika kita melihat ketiga kisah rider itu, ada pola yang sama. Motor mereka tidak sempurna, tapi mereka mampu membuatnya terlihat sempurna. Pedro Acosta menunjukkan bahwa keberanian dan insting bisa menutup kekurangan mesin. Fabio Quartararo membuktikan bahwa mental juara bisa membuat motor lambat tetap kompetitif. Dan Marco Bezzecchi memperlihatkan bahwa kesabaran dan adaptasi adalah kunci untuk menjinakkan motor sulit seperti Aprilia RSGP. Di tengah era teknologi MotoGP yang semakin kompleks, di mana data, sensor, dan perangkat elektronik seolah menentukan segalanya, tiga pembalap ini memberi pengingat penting. Skill manusia masih menjadi pembeda besar. Statistik memang penting. Poin, podium, dan posisi klasmen memberikan gambaran hasil. Namun, ada hal yang tidak bisa ditangkap oleh angka. Seberapa keras perjuangan seorang pembalap melawan keterbatasan motornya. Acosta, Quartararo, dan Bezzecchi adalah simbol dari generasi pembalap yang menolak menyerah pada keadaan. Mereka bukan sekedar bertarung melawan rival di lintasan, tapi juga melawan keterbatasan mesin, cuaca, dan bahkan keputusan teknis tim mereka sendiri. Dan mungkin justru disitulah esensi sejati MotoGP. Bukan sekedar siapa yang punya motor tercepat, tapi siapa yang paling berani mengendarai di batas kemampuan manusia dan mesin. Tiga pembalap, tiga cerita, satu kesimpulan. Kadang bukan motor yang membuat pembalap hebat, tapi pembalap yang membuat motornya tampak hebat.